Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini ada berita yang cukup heboh, yang dimana media tersebut adalah media yang cukup terkenal di Indonesia, dan beritanya adalah soal wacana akan ada gerakan Indonesia Gelap Jilid 2 yang dimana mahasiswa atau mahasiswa ingin melengsarkan pemerintahan Prabowo Gibran. Wah, kenapa lagi nih teman-teman mahasiswa? Nah, bagaimana tidaknya sahabat-sahabat, kita lihat dan dengarkan sama-sama berikut ini. Lo lihat nih, ternyata mau ada Indonesia Gelap Jilid 2. Ya Allah, puasa gue. Jadi guys, katanya Indonesia Gelap Jilid 2 ini, para mahasiswa tuntutannya bergeser. Dari yang tadinya mengkritik pemerintahan Prabowo, sekarang jadi mau melengsarkan presiden dan wakil presiden. Oke, disclaimer dulu ya, gue sebenarnya mendukung mahasiswa yang demo buat kritik atau bersuara. Tapi kalau tujuan demo mahasiswa kalian buat melengsarkan presiden sekarang, itu namanya komedi. Kenapa kalian sekarang nggak demo soal pengesahan UU perampasan aset? Soalnya kan sekarang koruptor lagi banyak ditangkepin sama pemerintah. Jadi pas waktunya banyak koruptor yang sekarang lagi ditangkep. Kalau UU itu sah, jadi beneran bisa buat miskin para koruptor. Ini lu malah demo buat melengsarkan presiden. Jelas-jelas presiden sekarang itu lagi ngebuka kasus sama nangkepin koruptor. Jadi kesannya demo kalian ini malah kayak ngebelain dan dukung para koruptor. Jadi campaign Indonesia Gelap menurut gue itu aneh dan cacat logika. Soalnya gelap itu kan di masa kemarin. Kasus korupsi itu banyak terjadi di masa kemarin. Masa sekarang justru lagi bersih-bersih korupsi yang terjadi di masa kemarin. Jadi buat para mahasiswa, daripada kalian ikutan campaign Indonesia Gelap yang didukung tempe karena lagi tantrum gara-gara USAID di stop, mending kalian bikin Ramadan Core di kampus, naikin hashtag perampasan aset di sosial media, awal pembongkaran kasus korupsi yang lagi dijalanin pemerintah sekarang masih banyak yang lebih bermanfaat. Jadi kan lebih berfaedah dan lebih jelas. Mahasiswa mengancam akan mengadakan demo Jilid 2 Indonesia Gelap, dan tuntutannya kali ini adalah melengsarkan pemerintahan Prabowo Gibran. Kalian itu mahasiswa yang disewa dan ditunggangi oleh partai politik tertentu. Kalian ini mahasiswa goblok, mahasiswa dungu. Lawang sekarang pemerintah lagi gencar-gencarnya menangkap para koruptor-koruptor, kok malah mau kalian demo. Berarti kalian itu berdemo kan berarti membela koruptor. Mahasiswa kok gobloknya kayak gini ya sekarang ya. Kemarin kalian demo minta pemerintah untuk menangkap koruptor. Begitu pemerintah sudah menangkap koruptor, terus mau kalian demo, mau kalian lengserkan, mahasiswa dungu kalau ini udah dungu beneran nih. Dan merembet ke luar negeri tuh. Katanya mahasiswa yang berada di luar negeri itu juga akan ikut-ikutan demo Indonesia Gelap Jilid 2. Pasti kalian tahu kan siapa ulah atau dalang di balik demo Indonesia Gelap Jilid 2 ini. Kayak kemarin tuh yang mau jeblosin Jokowi ke penjara pakai apa aja, dan pakai media asing juga. OSIS ARP dan OSIS ARP pun klarifikasi bahwa tidak menemukan bukti bahwa Jokowi itu korupsi. Lah sekarang mahasiswa dungu kok mau melengsarkan Prabowo Gibran. Harusnya yang kalian demokan itu segera sahkan undang-undang perampasan hak aset. Dungu, mahasiswa dungu. Negara Indonesia aja baik-baik saja kok kalian katakan Indonesia gelap. Kalau kalian itu demo, itu kalian itu malah mengganggu masyarakat Indonesia. Kalian blokir jalan, kalian bakar ban di tengah jalan, bikin keributan di sana sini. Lama-lama ya masyarakat mangkal kalau kayak gitu. Kalau kelakuan mahasiswa yang disetir oleh salah satu partai politik tertentu, mendingan HAM dibubarin aja itu. Buat apa ada HAM itu? Soalnya HAM itu malah melindungi para penjahat. Jadi para penjahat itu seenaknya sendiri karena ada perlindungan dari HAM. Contohnya seperti begal. Orang yang membela diri karena mau dibegal dan menyebabkan begal tersebut mati, yang dipenjara malah orang yang mau dibegal itu. Jadi menurut saya udah deh, HAM bubarin. Nggak ada gunanya itu. Terus kita masyarakat Indonesia, kita lawan, semua kita turun lawan mahasiswa-mahasiswa yang dungu itu. Bikin rusuh aja di negara. Loh, baik teman-teman, mengapa saya mengatakan bahwa demo Indonesia Gelap yang diinisiasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia itu anti klimaks ya. Yang hari ini tentu ada beberapa simptom atau tanda-tanda
yang menunjukkan hal itu, sehingga menurut saya ini lebih menguntungkan posisi pemerintah dan juga mereka-mereka yang dikaitkan di dalam konteks aksi tersebut. Mari kita lihat beberapa indikasi-indikasi. Yang pertama, saya mencoba untuk melihat, menelisik atau menelusuri bagaimana respon media terkait dengan gerakan mahasiswa ini. Nah, kebetulan saya berlangganan dua koran ya, koran digital. Yang pertama adalah koran Kompas ya teman-teman, ini ya, Kompas Digital ya. Saya coba lihat bahwa di dalam koran ini kita tidak melihat bahwa masuk headline ya, berita demo Indonesia gelap itu. Saya coba scroll atau tap layar, saya tidak melihat ya bahwa ada Kompas mengambil ya berita gerakan Indonesia gelap itu sebagai headline dia. Ini kan cukup aneh ya, sebuah media katakanlah arus utama, tetapi kemudian tidak tertarik pada isu itu ya. Ini sebagai sebuah tanda. Kemudian saya juga berlangganan The Jakarta Post ya, ini koran dalam edisi bahasa Inggris. Saya juga coba lihat ya, tidak ada ya berita yang diturunkan tentang aksi Indonesia gelap ya. Ini Indonesia terang semua yang diekspos di sini semua ya. Jadi saya tidak membuat sebuah konklusi atau statement pribadi sendiri ya. Saya mencoba untuk melihat tanda-tanda itu. Nah, jadi ini menjadi sebuah tanda yang mau mengatakan bahwa ada sesuatu yang keliru dalam konteks demo ya. Hakikatnya kita setuju bahwa teman-teman adik-adik kita mahasiswa itu berdemo ya, sejauh kemudian demonstrasi itu memang betul-betul dipersiapkan dengan baik, dengan matang, dan memang argumen-argumen atau yang mau disampaikan itu berbasis riset ya. Yang kedua, simptomnya adalah begini. Kemarin kan mengajukan 5 tuntutan ya. Ini hanya berselang beberapa jam ya, mungkin belum 24 jam ya kalau dihitung. Tapi sebut sajalah hanya dalam 1 hari ya, plus minus 1 hari ya, tuntutan itu menjadi 9 ya. Jadi ada penambahan 4 tuntutan. Saya bingung bagaimana mereka sampai pada kesimpulan 4 tuntutan itu dengan 1 hari menganalisis persoalan ya, dinamika problematika persoalan di seputar kebijakan itu bisa ya dianalisis sedemikian rupa, kemudian ditemukan aha ini ada 4 lagi ya. Buat saya ini mahasiswa super ya, profesor saja dikumpulkan untuk bisa menemukan itu. Menurut saya ini soal ya, karena kalau mengidentifikasi sebuah persoalan itu kan harus dengan kondisi tenang, kemudian mengajukan pertanyaan yang berulang-ulang, dipikirkan kembali, diuji kembali apakah ini problemnya, sehingga layak untuk kemudian dijadikan rekomendasi untuk dibacakan sebagai satu tuntutan. Kemudian, mohon maaf teman-teman, kita lihat ya dari dari 4 sampai 9 tuntutan itu ya kita terima saja. Tapi kita coba lihat kondisi lagi. Ketika bicara tentang gerakan Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia, harusnya kan semua tuntutan mahasiswa di seluruh Indonesia itu beda-beda, apa sama, tetapi ini kelihatannya beda-beda ya, yang di Sumatera Selatan lain dan yang di tempat lain ya. Jadi memang ini agenda yang dipaksakan, masukkan lagi 1, masukkan lagi 2, ini juga masukkan. Nah itu kan saya kira tidak berbasis riset, padahal tuntutan yang kemarin salah satunya kebijakan itu harus berbasis pada riset ya, penelitian. Tapi rekomendasi ini menurut saya jauh dari hasil riset ya. Nah, itulah tadi sahabat-sahabat beberapa cuplikan video yang dimana media tempe mengangkat berita dengan judul Indonesia Gelap Jilid 2, yang dimana mahasiswa ini menuntut ingin melengsarkan pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, sepertinya yang Indonesia Jilid pertama gagal dan mereka ingin lagi berdemo dengan tuntutan ingin melengsarkan pemerintahan yang sekarang. Nah, bagaimana pendapat Anda sahabat-sahabat mengenai ini? Apakah gerakan tersebut ditunggangi lagi oleh salah satu partai? Silahkan komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.